Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Agung Ampel yang sangat saya hormati, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Belajar Berkeluarga dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa saya memilih judul itu? Sebab hari ini masih dalam suasana Idul Adha. Hari ini kita sedang mendoakan 2 juta saudara-saudara kita yang memenuhi Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan haji adalah ibadah yang bernostalgia dengan sejarah emas Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui mimbar ini saya berdoa, dan doa ini insya Allah dikabulkan Allah karena diamini oleh jamaah yang soleh-solehah ini. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada sholat Jumat ini akhlaknya, derajatnya seperti akhlak dan derajat kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga seluruh yang hadir di tempat ini suatu saat, seluruh anak keturunan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk ziarah ke Makkah dan Madinah. Hadirin, sebagai pijakan untuk uraian khutbah ini, saya ingin membacakan satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dalam ayat ini, para jamaah sekalian yang mulia, Nabi Nuh disebut hanya namanya Nuh. Nabi Adam disebut hanya namanya. Sedangkan Nabi Ibrahim disebut wa ala Ibrahim, Ibrahim dan keluarganya, wa ala Imran, Imran dan keluarganya. Ada apa? Nabi Adam disebut hanya namanya tanpa keluarganya. Nabi Nuh disebut hanya namanya tanpa keluarganya. Bisa jadi karena Nabi Adam punya anak yang tidak soleh, namanya Qabil, maka tidak pantas kalau Adam dan keluarganya. Nabi Nuh punya anak yang namanya Kan'an, yang tidak mau beriman kepada Nabi, kepada Allah, tidak percaya dengan kenabian bapaknya, maka tidak pantas disebut keluarga Nuh. Adapun Nabi Ibrahim disebut keluarganya. Mengapa? Sebab keturunan Nabi Ibrahim mulai dari Ismail, Ishak dan seterusnya itu keturunan
mulia semuanya, mulia semuanya. Maka Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca tasyahud, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka kita sedang berdoa, ya Allah, jadikan saya, keluarga saya, semuanya mulia seperti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala Imran, keluarganya Imran. Kenapa disebut keluarga Imran? Karena Imran itu punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam itu wanita mulia, sehingga ada keajaiban pada Maryam. Setiap kali masuk kamarnya Maryam, Nabi Zakaria kaget, kok ada buah di luar musimnya ini? Dari mana? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Punya anak namanya Isa. Isa itu adalah nabi, pantas disebut keluarga Imran. Kita sekarang bertanya lagi, kenapa anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh kok keras seperti itu, tidak mau mengikuti ajaran Nabi bapaknya? Kenapa? Sekarang kita lihat, Nabi Nuh itu wataknya luar biasa kerasnya, luar biasa keras. Sampai Nabi Muhammad pernah mengatakan, Umar, kamu besok itu masuk surga bersama Nabi Nuh karena watakmu sama dengan wataknya Nabi Nuh. Nah, Bapak kalau ingin tahu bagaimana kerasnya watak Nabi Nuh alaihissalam, di dalam surah Nuh ayat 26, 27, 28, Nabi Nuh itu pernah berdoa yang dahsyat. Ini doanya, wahai Allah, hancurkan seluruh orang kafir, jangan ada satupun yang tersisa. Wala yalidu illa fajiron kafara. Sebab nanti kalau masih ada sisa satu saja, mereka itu membuat keturunan yang fajiron, yang jahat, dan itu menyesatkan. Wataknya keras luar biasa. Sekarang bandingkan, maka kemudian watak kerasnya bapaknya ini ditiru oleh anaknya. Kita masih SD dulu, kita pernah mendengar pepatah, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang Jawa mengatakan kacang ora ninggal batangnya. Coba. Jadi hadirin sekalian, hati-hati, perangai kita itu di dalam rumah tangga kita jangan ada kekerasan. Sebab nanti kalau ada kekerasan, nanti itu akan diturun oleh anak kita. Sekarang bandingkan kelembutannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pernah dibakar, tapi Nabi Ibrahim nggak ada dendam. Nabi Ibrahim itu pernah diusir, tidak dendam. Bahkan Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ada di dalam surat Ibrahim 36, doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan seluruh orang-orang yang ada ini Engkau kasih, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu doanya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lembut, sayang. Bahkan di dalam Al-Quran itu 2 kali Nabi Ibrahim itu disebut Halim. Halim itu sabar.
dan kalau bertindak itu dipikir dulu matang-matang, halim. Kita lihat nanti di dalam surat As-Saffat ayat 101. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Lalu Allah menjawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah mengatakan, kami berikan kabar gembira, nanti akan diberi anak yang halim, yang sabar. Silakan Bapak berdoa ini silakan. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, yang banyak. Jangan hanya doa minta rezeki saja, jangan hanya doa minta sembuh saja, jangan doa minta yang lain aja. Doalah itu minta anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Tapi hadirin sekalian, luar biasa. Sekalipun Nabi Nuh gagal mengislamkan anaknya, tapi Allah tidak menyebut itu sebagai kekurangan utama. Justru Nabi Nuh adalah orang pertama yang masuk dalam kategori ulul azmi, manusia yang tahan bantingan di dalam mempertahankan agama. Nabi Nuh diserang oleh istrinya, sabar. Diserang oleh anaknya, sabar. Ketika membuat kapal di gunung, diolok-olok oleh orang-orang, Nuh, kamu ganti profesi ya? Sekarang mau bikin perahu, kamu itu gila, bikin perahu di atas gunung. Nuh, tenang saja, coba. Terus berjuang sampai 950 tahun, hanya sekitar 70 orang yang masuk Islam. Tapi Nuh tetap terus bekerja, sekalipun dihina. Kamu sebagai penganjur kebaikan, anakmu ngurus sendiri, tidak ngurus, jalan terus. Masuk Nabi Nuh ini dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. 1 Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Jamaah Masjid Agung Ampel yang sangat saya hormati, sebagai penutup dari khutbah ini, saya akan mengambil pelajaran dari beberapa ayat dan kisah itu. 1, hadirin sekalian, di rumah kita, bapak-bapak, di rumah kita jangan ada kata-kata kasar, jangan ada kekerasan. Sebab kalau itu nanti kita lakukan, hadirin sekalian, anak akan mencontoh, anak akan menyontoh. Dan kalau anak menyontoh, jangan salahkan anaknya. Anak adalah fotokopi bapaknya, anak adalah fotokopi ibunya. Kita orang tua istighfar kepada Allah. Barangkali selama ini ada kekerasan, kata kasar atau kekerasan di rumah tangga, berbahaya. Coba nanti kalau bapak tidak percaya, dicek siapa anak yang bersekongkol membunuh temannya itu siapa. Itu nanti dicek, keluarganya mesti ada sesuatu. Siapa anak yang tega menyetrika temannya di lembaga pondok pesantren itu, siapa itu? Nanti dicek ada. Siapa yang melukai orang dan sebagainya, itu dicek. Jangan-jangan memang ini produk dari keluarganya. Itu nomor 1. Dan kalau kita itu lembut, maka akan lahir anak-anak seperti anaknya Nabi Ibrahim. Karena di rumah tangganya Nabi Ibrahim itu memang ada kesantunan, keramahan, kelembutan di sana. Yang kedua, orang hebat tidak selalu dari keluarga hebat. Orang santri tidak mesti lahir dari keluarga santri. Nabi Ibrahim itu nabi. Siapa bapaknya? Bapaknya adalah orang non muslim. Maka kita sebagai orang tua, bapak sekalian, tidak usah minder. Mungkin bapak-bapak tidak menjadi siapa-siapa, tetapi anak bapak punya hak untuk menjadi anak besar, orang besar nanti. Sebaliknya, orang hebat tidak mesti melahirkan anak yang hebat. Orang yang santri tidak mesti melahirkan anak yang santri.
Orang tua yang aktif ke masjid tidak mesti anaknya juga aktif ke masjid. Lihat contoh Nabi Nuh alaihissalam, kurang apa? Nabi, tetapi anaknya tidak menjadi ayahnya, maka waspadalah. Hadirin, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk menjadi renungan kita sebagai orang tua. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, sehingga kebahagiaan itu diwarisi oleh anak-anak kita. Tidak hanya bahagia, tapi pekerjaannya adalah membahagiakan orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, uzikum wa iyaya bitaqwallah. Fa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, tambahkan keimanan dan akhlak untuk kami dan anak cucu kami, karena iman dan akhlak itulah kekayaan kami yang termahal. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Berikan kami bimbingan dan cahaya untuk menjalani hidup ini, karena ini masa yang harus kami lewati. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Selamatkan perjalanan akhirat kami, karena itu tempat yang kembali yang terakhir dan abadi. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, kami terima kasih, bersyukur Engkau masih menghidupkan kami pada hari ini. Jadikan bertambahnya umur, bertambah pula kemuliaan dan keimanan kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kami mohon ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami memiliki ibadah yang pantas kami bawa bekal untuk menghadapmu. Mohon jangan wafatkan kami kecuali dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni semuanya. Ya Allah, wafatkan kami ketika kami sudah menjadi orang yang terbaik. Jadikan kami datang kepadamu ya Allah, kami tersenyum dan Engkau tersenyum kepada kami. Allahumma ja'alna mimma yunada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadikan seluruh yang hadir ini sebelum wafatnya nanti dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.